Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, karena sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan lagi, kita akan berjumpa dengan bulan suci, yakni bulan suci Ramadan. Maka kemungkinan di antara saudara-saudara kita, di antara kaum muslimin wal muslimat, kemungkinan ada yang masih punya hutang tentang puasa bulan suci Ramadan. Artinya bulan kemarin itu tidak melakukan puasa Ramadan, mungkin karena ada halangan, udur dan lain-lain dan semacamnya. Sampai saat ini sudah masuk bulan Sya'ban dan sebentar lagi akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, masih belum mengganti, mengqadha puasanya, maka segera untuk diganti, segera untuk diqadha. Karena puasa itu perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh semua kaum muslimin dan muslimat. Jika ada halangan, ada udzur, maka wajib diqadha atau diganti. Maka itu namanya hutang. Itulah diantara hutang kepada Allah yang wajib untuk diganti, diqadha. Hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar atau diganti. Nah, tapi begitu juga hutang ke manusia, jangan lupa tetap juga wajib dibayar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Khawatir karena ajal kita di tangan Allah. Kita tidak tahu, sekaligus semua kaum muslimin dan muslimat itu tidak tahu tentang masalah ajal. Itu urusan Allah. Bisa terjadi bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya, ternyata puasa itu masih belum diganti atau diqadha. Sedangkan mengganti puasa, mengqadha puasa itu hukumnya adalah wajib. Karena sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudatin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Al-ayah. Artinya puasa itu yang ditinggalkan wajib diganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan pada waktu bulan suci Ramadan. Ayyaman ma'dudat. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, yang sehingganya meninggalkan puasa atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena tidak mampu, akhirnya tidak berpuasa, maka wajib diganti fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti pada hari-hari yang
lain sesuai dengan jumlah hari puasa ditinggalkan pada bulan suci Ramadan itu. Maka segera bagi yang masih belum menyelesaikan qadanya, segera untuk mengganti. Karena memang seharusnya kita segera ketika meninggalkan puasa bulan suci Ramadan, maka dianjurkan segera, bisa bulan Syawal, pokoknya segera diganti bulan suci Ramadan itu. Maka bagaimana sekarang jika terjadi ada kesempatan untuk mengganti puasa bulan suci Ramadan, ingin mengqadha, cuma ada keinginan, ternyata dia tidak menggantinya, masih santai, seakan-akan tidak punya hutang puasa bulan suci Ramadan. Maka marilah kita sama-sama mendengarkan tentang apa yang berada dalam kitab As-Sirajul Wahhad, ayat apa? As-Sirajul Wahhad, kitab As-Sirajul Wahhad, juz 1, Sahifah 145. Di sana dijelaskan, wal asahu annahu lau akhara al-qadha ma'a imkani hatta dakhala ramadana akhar famata ukhrija min tilkatihi likulli yaumin muddani. Menurut pendapat yang paling benar, yang ashah, la annahu la akhara al-qadha, bahwa sesungguhnya jika seseorang itu mengakhirkan qadha, mengganti puasa diakhirkan, ma'a imkanihi, padahal dia mampu untuk mengganti, ada waktu, ada kesempatan, ternyata dia tidak mengganti, masih ada kesempatan sebenarnya, ternyata dia tidak melakukan qadha puasa di bulan suci Ramadan. Hatta dakhala Ramadan akhar, yang sehingganya bertemu atau berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Jadi tidak segera dia mengganti, padahal imkan itu artinya punya kesempatan, memungkinkan untuk mengganti, ternyata dia tidak mengganti. Akhirnya berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Famata, setelah dia berjumpa ternyata meninggal dunia, wafat. Maka bagaimana caranya? Ukhrija min tilkatihi likulli yaumin muddani. Maka wajib dikeluarkan dari harta peninggalannya, yaitu setiap hari 2 mud. 1 mud itu dimaksimalkan oleh ulama itu sebanyak 7 on. Jadi tidak sampai 1 kilo. 7 on tidak sampai 1 kilo. Berarti kalau 2 mot berarti 14 kilo. Jadi tiap hari dikeluarkan dari harta peninggalannya itu adalah 2 mot, artinya 14 on. 1,4 kilo. Diambil dari mana? Dari tirkahnya. Wajib diambil dari harta peninggalannya. Makanya harta peninggalan mayit itu jangan dulu dibagi-bagi. Artinya jangan langsung dulu diwaris. Sebelum hutang mayit, tanggungan mayit itu diselesaikan. Baik hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia. Diselesaikan dulu, baru setelah itu dibagi. Nah, bagaimana sekarang kalau tidak punya tirkah harta peninggalan? Ya tidak wajib, karena yang wajib itu dikeluarkan dari harta peninggalannya. Wajib dikeluarkan 2 mod. Muddun lil fawati. Kenapa harus 2 mod, tidak 1 mod? Maka di situ
selanjutnya kalimatnya muddun lil fawati. Satu mud itu karena sudah hilangnya bulan Ramadan yang lalu. Artinya tidak mengqadha pada waktu itu. Ada kesempatan tidak langsung diganti. Jadi kata-kata muddun itu dibaca rafa itu menjadi badal dari lafaz muddali. Nah, sebenarnya kalau ada kesempatan bahkan harus segera diganti. Ternyata dia lalai, tidak cepat diganti, akhirnya bertemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya, berarti yang sebelumnya sudah fawat, sudah hilang. Nah itu juga emot, membayar emot bil fawat. Wa mutun lit ta'khir lil qada'i. Yang kedua, kenapa harus dua mot? Yang pertama karena bil fawat, karena hilangnya bulan Ramadan yang telah lalu. Yang kedua, emot yang kedua, satu emot berikutnya karena mengakhirkan qadha. Wa mudrun li ta'khiri, mengakhirkan qadha. Fa in shama anhu waliyuhu wajabat fidyatut ta'khiri faqat. Maka jika walinya berpuasa sebagai ganti dari almarhum atau almarhumah, maka wajib fidyatut ta'khiri faqat, maka cukup membayar fidyah karena takhir saja. Berarti cukup membayar satu mod. Wa muqabilul asahi, maka muqabil daripada pendapat yang asah, bandingan dari pendapat yang paling sahih di atas itu, yakfi muddun wahidun, cukup dengan satu mod karena walinya sudah berpuasa. Wa masraful fidyati al fuqara'u wal masakinu duna baqiyatil asnafi. Lalu mod itu sebagai fidyah itu diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bukan untuk semua orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Tapi untuk fidyah ini maka harus diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka dari itu kita mumpung masih ada kesempatan, terutama bagi kaum muslimin dan muslimat, terutama muslimat ya, yang sering haid atau menyusui dan semacamnya, itu sering apa? Sering tidak puasa di bulan suci Ramadan. Maka segera untuk mengqadha puasanya. Mungkin ini sekedar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.